Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, kabar yang cukup panas kali ini. Yang pertama datang dari Presiden Amerika kakek Joe Biden, yang kini akhirnya menolak seruan Indonesia and the gang untuk melakukan gencatan senjata di Gaza Palestina guys. Cukup amsyong. Nah, artinya Amerika dan Israel pun kini sepakat akan terus menggempur wilayah Gaza guys. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah panas datang dari salah satu cabang organisasi PBB yang bergerak dalam bidang atau urusan pengungsi, yaitu UNHCR, yang tiba-tiba kini mendesak negara kita Indonesia untuk menerima para pengungsi asal Myanmar, yaitu pengungsi Rohingya yang kemarin baru-baru ini ditolak oleh warga Aceh guys. Nah, lagi-lagi Indonesia ya kan? Semuanya Indonesia. Lantas pertanyaannya kini, bagaimanakah pernyataan kakek Joe Biden Amerika yang menolak seruan gencatan senjata di Gaza Palestina, dan apakah alasannya? Dan kemudian mengapa PBB tiba-tiba mendesak negara kita Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya, sementara banyak negara-negara lain yang menolak guys? Dan bagaimanakah tanggapan pemerintah terkait desakan UNHCR ini untuk menampung para pengungsi Rohingya? Apakah Indonesia akan patuh dengan PBB atau merasa keberatan? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari kakek Joe Biden Amerika yang kini selalu satu suara dengan Bapak Netanyahu Israel guys. Setelah ditekan bertubi-tubi, mereka akhirnya pun menolak seruan gencatan senjata dari Indonesia dan seluruh negara Arab di Timur Tengah yang mendukung gencatan senjata di Gaza Palestina guys. Cukup ngeri, sedap nih. Ini artinya negara superpower yang dulunya dianggap sebagai negara adidaya polisi dunia ternyata telah mencium bau-bau teroris di Gaza yang akan merusak perdamaian dunia. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, dalam sebuah objek yang diterbitkan pada hari Sabtu 18 November 2023 kemarin, kakek Joe Biden, Presiden Amerika ini pun mengatakan bahwa gagasan gencatan senjata tidak akan menciptakan perdamaian atas situasi di Gaza guys. Dan dalam laporan Washington Post, kakek Joe Biden Amerika ini pun mengatakan bahwa selama Hamas berpegang teguh pada ideologi kehancurannya, maka gencatan senjata bukanlah perdamaian guys. Bagi anggota Hamas, setiap gencatan senjata adalah waktu yang mereka manfaatkan untuk membangun kembali persediaan roket. Mereka memposisikan kembali pejuang mereka dan memulai kembali konflik dengan menyerang orang yang tidak bersalah lagi, ujar Presiden Amerika ini guys. Dan lanjut, beliau pun mengatakan bahwa tujuannya saat ini ialah memastikan untuk tidak cuma menyetop perang hari ini, tapi mengakhiri masalah itu untuk selama-lamanya guys. Bahkan beliau juga mengatakan ingin memutus siklus kekerasan di Gaza yang tiada henti, serta membangun sesuatu yang lebih kuat di Gaza dan di seluruh Timur Tengah sehingga sejarah ini tak terulang lagi. Nah, cukup mantap jos guys, dimana pernyataan beliau mau membangun sesuatu yang lebih kuat di Gaza dan di seluruh Timur Tengah ini. Apakah maksudnya Amerika akan membangun kekuatan Israel menjadi paling kuat di Timur Tengah, ataukah ia akan mengerahkan kekuatan untuk mengontrol jalur Gaza supaya terbebas dari ancaman teroris? Admin pun kurang tahu guys. Nah, namun dengan ini artinya intervensi yang sangat kuat dari Indonesia beserta dengan kelompok negara-negara Muslim Liga Arab pun kini seolah-olah tak didengar oleh Amerika dan juga Israel guys. Mereka sepertinya sudah kekeh ingin melibas habis-habisan militan Hamas di jalur Gaza, tentunya dengan peduli memperhatikan warga-warga yang masih tertahan di sana. Bahkan Bapak Netanyahu pada pekan lalu pun sempat mengatakan bahwa pasukan Israel akan memiliki kendali keamanan tanpa batas di jalur Gaza, namun mundur menyusul tekanan dari Amerika. Namun kabar baiknya, kini negara Israel pun dikabarkan telah setuju dengan usulan bahwa pasukan internasional lah yang nantinya bakal mengambil alih keamanan di jalur Gaza guys. Pasukan internasional ini adalah pasukan PBB alias pasukan perdamaian
dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, cukup mantap guys. Udah habis hancur Hamasnya, barulah pasukan PBB diizinkan masuk ya kan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan adu mulut di kolom komentar. Nah, lanjut di lain sisi, negara kita Indonesia ini akhirnya juga didesak lagi oleh PBB untuk menampung orang-orang para pengungsi Rohingya guys, yang dari dulu terus datang masuk ke wilayah Aceh. Nah, enak aja nih ya kan. Kemarin-kemarin kemana aja nih PBB? Padahal Rohingya ini udah banyak ditolak di mana-mana guys. Bahkan Bangladesh dan negara Malaysia pun kabarnya juga menolak. Tapi yang didesak untuk menampung mereka kini malah negara kita Indonesia. Dan desakan itu pun muncul dari salah satu lembaga PBB yang bertugas untuk memberikan perlindungan serta memberikan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pencari suaka dan pengungsi, bekerja sama dengan beberapa mitra yaitu UNHCR alias United Nations High Commissioner for Review. Nah, pertanyaannya kini, lantas apakah alasannya dan bagaimanakah tanggapan Indonesia mengenai hal ini? Apakah akan patuh dengan PBB? Lanjutkan lagi videonya guys sampai habis guys. Oke, dikutip dari banyak sumber berita berikut, ternyata ada 3 kapal yang mengangkut sebanyak 341 pengungsi Rohingya guys. Dan kepala perwakilan UNHCR ini di Indonesia yaitu N.Maimen, dalam keterangannya Jumat 16 November 2023 kemarin pun mengatakan bahwa UNHCR sekali lagi meminta Indonesia untuk segera bertindak untuk memungkinkan pendaratan dan menyediakan bantuan penyelamatan jiwa kepada para pengungsi Rohingya ini guys. Dan menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia pun menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951. Juru bicara Kemlu RI yaitu Bapak Lalu Muhammad Iqbal ini pun mengatakan bahwa yang jelas Indonesia bukanlah negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951. Karena itu Indonesia pun tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk menampung pengungsi, apalagi untuk memberikan solusi permanen bagi para pengungsi tersebut. Beliau menjelaskan adapun pertolongan yang diberikan pemerintah Indonesia yaitu penampungan itu semata-mata hanyalah karena alasan kemanusiaan guys. Bahkan beliau mengungkapkan bahwa ironisnya banyak negara-negara pihak pada konvensi itu justru menutup pintu dan bahkan menerapkan kebijakan passback alias mendorong kembali terhadap para pengungsi itu, ujar beliau. Lalu Bapak Iqbal pun menjelaskan bahwa dari penanganan selama ini teridentifikasilah kebaikan Indonesia yang memberikan penampungan sementara guys, namun malah banyak dimanfaatkan oleh para jaringan penyelundupan manusia. Beliau menjelaskan bahwa para people smuggler yang mencari keuntungan finansial dari para pengungsi tanpa peduli resiko tinggi yang dihadapi oleh para pengungsi, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Bahkan banyak di antara mereka teridentifikasi sebagai korban TPO, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia ini guys. Nah, TPO yaitu tindak pidana perdagangan orang guys. Cukup amsyong guys. Jadi bagaimana menurut kalian tentang para pengungsi Rohingya yang kayaknya mereka mau bermigrasi nih, mau pindah negara ke wilayah Aceh? Soalnya pelan-pelan tapi pasti lama-lama makin banyak pula ya kan yang mengungsi ke Aceh. Takutnya ntar kayak di Myanmar guys, udah ramai mereka buat geng memberontak, malah mau buat wilayah sendiri di Indonesia. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.